Hai sahabat Sono Budoyo, saya Rifki, balik lagi di Pojok Kurator. Nah, di Pojok Kurator kali ini kita akan membahas koleksi naskah Museum Sono Budoyo. Penasaran seperti apa? Yuk kita cek ke dalam. Halo sahabat Sono Budoyo, salam sahabat museum, museum di hatiku. Kali ini saya sedang bersama Mas Fajar Wijanarko. Beliau ini adalah seorang filolog di Museum Sono Budoyo. Nah, kita nanti akan membahas seputar koleksi naskah yang ada di Museum Sono Budoyo ya Mas Fajar ya? Iya, ya kebetulan kesempatan kali ini Sono Budoyo bermaksud untuk mengkomunikasikan seberapa banyak sih koleksi naskah yang tersimpan di museum yang jadi koleksi yang selama ini menjadi salah satu perburuan para mahasiswa, apalagi dari jurusan sastra Jawa, sastra daerah untuk menyelesaikan tugas akhir mereka. Bener banget ya, jadi koleksi-koleksi di Museum Sono Budoyo, apalagi koleksi naskahnya, ini banyak yang mencari. Nah, kali ini dari kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas di YouTube Sono Budoyo ya. Untuk lebih lengkapnya lagi, gimana nih Mas? Mungkin yang pertama kita akan melihat dari sisi kuantitas dulu. Kuantitas dulu ya. Sebenarnya seberapa banyak sih Mas koleksi naskah yang kita punya ini? Ya, kalau berbicara tentang koleksi naskah yang ada di Museum Sono Budoyo, berdasarkan katalog Pak Timothy Behren yang kebetulan disusun oleh beliau pada tahun 1989. 1989. Waktu itu working papernya sudah selesai, tetapi belum diterbitkan menjadi katalog seperti ini. Itu jumlah naskah atau manuskrip yang ada di Museum Sono Budoyo itu sebanyak 1.250. 1.250 koleksi. Dengan jumlah lontar 250. Sehingga bisa dikatakan naskah yang berbahan kertas itu kurang lebih 1.000. Banyak sekali itu pastinya ya Mas ya? Ya, hanya saja pada proses pemindahan koleksi naskah yang dilakukan di tahun 2018 akhir, kemudian mulai membuka akses lagi di tahun 2019, itu koleksi naskah Sono Budoyo kami hitung ulang. Kemudian jumlahnya per item dan per judulnya itu ternyata meningkat dari 1.250, kemudian berubah atau kemudian bertambah menjadi 1.378. Jadi ternyata setelah ada proses pemindahan itu ternyata ditemukan adanya penambahan. Nah, ini sebenarnya hal yang menarik karena dalam satu bundle naskah itu memiliki beberapa episode, dan episode itu ditulis dalam bundle-bundle yang baru. Prinsip dari museum sebenarnya mengidentifikasi dari setiap koleksi, sehingga kami bersepakat untuk kemudian mencoba mencari atau menomori dari setiap koleksi tersebut, sehingga dalam satu bundle yang memiliki judul sama tetapi dia memiliki banyak sekali episode, itu kami berikan nomor untuk setiap episodenya. Gitu. Jadi biar agar museum dan masyarakat juga mengetahui pada satu naskah ini dia terdiri dari beberapa episode dan episode mana saja yang kemudian menyusun satu rangkaian cerita. Katakanlah episode 1 sampai episode 10. Untuk kemudian bisa mengetahui itu, maka kemudian diberikan nomor yang baru. Jadi tidak semua naskah itu bentuknya satu aja, tetapi dia memiliki beberapa episode lah istilahnya ya Mas ya. Bahkan dalam satu bundle naskah pun tidak jarang kita temui ada berbagai episode atau ada berbagai cerita yang bisa bersambung, bisa juga dia berdiri sendiri. Misalnya dalam salah satu contoh naskah Kidung Sisingir itu Kidung Sisingir itu pada setiap episodenya itu cerita masing-masing. Misalnya ada cerita tentang Wulang Putro, ada cerita tentang Wulang Sunu, ada cerita tentang Wulang Siswa gitu. Jadi episodenya cerita tentang Piwulang, hanya saja segmennya sendiri-sendiri. Segmennya sendiri-sendiri. Untuk anak, kemudian untuk siswa, kemudian ada Wulang untuk projo, untuk
pegawai kerajaan dan lain sebagainya. Itu jadi kayak bukti betapa lengkapnya sih Mas ya di masa tersebut. Benar. Sebenarnya masyarakat di masa tersebut sudah memikirkan berbagai macam segmen agar pesan yang disampaikan bisa masuk gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Yang menariknya lagi pada tahun-tahun setelah pembukaan Museum Sona Budaya 1935. 1935. Ada 2 scholar yang memang kemudian mencoba untuk mengumpulkan naskah. Oke. Beliau Ini adalah scholars itu adalah akademisi Belanda yang bertanggung jawab untuk kemudian mengelola naskah. Ada Pak Pisho dan ada Pak Muns. Nah, Pak Pisho dan Pak Muns ini memiliki ketertarikan masing-masing. Gitu. Pak Muns memiliki ketertarikan terkait dengan seni pertunjukan daerah, yaitu wayang, tari, atau drama yang lainnya begitu. Sementara Pak Pisho ini memiliki ketertarikan terkait dengan pengembangan kata-kata atau daftar kata kosakata yang pada akhirnya menjadi proyek beliau untuk menyusun kamus bahasa Jawa gitu. Sehingga hampir 30-40% naskah di sini didominasi oleh proyek pribadi dari dua tokoh tersebut ya. Pak Muns itu karena memang ketertarikannya dengan seni pertunjukan daerah, maka banyak mengumpulkan naskah-naskah yang berkaitan dengan seni pertunjukan daerah gitu ya, seperti wayang, seperti tari dan lain sebagainya. Sementara Pak Pisho tadi cenderung mengumpulkan naskah-naskah yang dia berkembang dan hidup di pesisiran, tradisi-tradisi yang hidup di pesisiran gitu, untuk memperkaya kosakata bahasa Jawa yang saat itu memang menjadi proyek beliau untuk menyusun kamus itu. Keterangan tersebut kebetulan dicatat lengkap juga oleh Pak Bern ya di awal penulisan katalog, sehingga bisa memberi pandangan sebenarnya koleksi-koleksi Museum Sona Budaya itu seluas apa, seberagam apa, dan sevariasi apa gitu yang nantinya ini menjadi satu pandangan baru kepada para peneliti untuk bisa memperkaya pengetahuan mereka terkait dengan koleksi manuskrip atau terkait dengan produksi pengetahuan yang ada di di Museum Sona Budaya, terutama di dalam naskah-naskah Jawa. Oke, betapa kayanya sebenarnya membahas soal naskah, terbukti tadi lebih dari 1000. Benar. Dan juga tentunya ini juga berkat dari dua tokoh scholars tadi ya, Pak Pisho dan juga Pak Muns yang akhirnya mengumpulkan berbagai macam naskah di Nusantara dan menjadi koleksi di Museum Sona Budaya. Nah, menambahkan informasi bahwasanya tidak hanya dua tokoh tersebut, hanya dua tokoh. Dari 4 kerajaan ketika pembukaan Museum Sona Budaya di tahun 1935, baik itu Pakualaman, Mangkunegaran, Keraton Surakarta ataupun Keraton Yogyakarta, itu juga turut menyumbangkan koleksi manuskripnya, sehingga khasanah manuskrip yang dia berkembang dalam tembok istana pun dimiliki juga oleh Museum Sona Budaya. Jadi tidak hanya dari sisi akademisi Belanda pada waktu itu saja, tetapi dari 4 kerajaan di Jawa, di Jogja dan Surakarta ini pun juga memberikan koleksi manuskrip mereka ke Museum Sona Budaya. Baik, ini kan membuktikan betapa banyaknya naskah yang kita punya. Ketika masa sekarang, masyarakat yang sekarang memiliki minat studi terhadap studi naskah, studi bahasa, pastinya ingin mencari referensi di Museum Sona Budaya nih Mas. Tentunya tidak hanya mencari, tapi Sona Budaya mengundang. Nah, justru Sona Budaya juga mengajak masyarakat yang memiliki minat terhadap naskah-naskah kita. Ini gimana sih Mas cara untuk mengakses dari koleksi ini sendiri? Karena kan ini pasti koleksi yang sangat mahal dan pastinya sangat dijaga sekali nih oleh museum kan? Iya, tidak hanya museum sebenarnya, lebih pada negara, karena memang naskah ini menjadi salah satu produk intelektual dari masa produksinya gitu. Entah itu dari periode Sultan atau kemudian dia berkembang di masyarakat. Nah, kalau kemudian dinilai ya memang tidak ternilai karena representasi dari konteks sosial tadi, representasi dari sebuah identitas, jati diri dan lain sebagainya. Nah, bagaimana upaya masyarakat untuk kemudian bisa mengakses gitu. Nah, kalau berbicara tentang keterbukaan Sona Budaya dan
peluang untuk Peluang. mengakses naskah untuk meneliti atau untuk kemudian menjadi tugas begitu. Sona Budaya sejatinya sudah membuka akses seluas mungkin, apalagi perpustakaan naskah ini terbuka untuk umum. Benar. Itu sehingga siapapun yang akan mengakses naskah baik itu secara fisik ataupun digital pasti akan diperbolehkan dengan catatan naskah yang diakses dalam kondisi yang baik begitu, karena seiring perkembangan zaman lebih tepatnya usia naskah terus bertambah, sementara materi yang digunakan untuk menulis naskah tersebut cenderung mulai rapuh dengan berbagai dengan berbagai faktor gitu. Misalnya ada faktor serangga atau faktor tinta yang asam dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang harus digarisbawahi juga ketika pengunjung itu bermaksud untuk mengakses naskah di Sona Budaya dengan tujuan untuk penelitian yang lebih besar, lebih luas atau digunakan untuk tugas akhir, jangan lupa kemudian juga memberikan surat. Gitu, sehingga kami dari Museum Sona Budaya juga dapat mencatat seberapa banyak naskah yang sudah diteliti, seberapa luas kajian yang sudah dilakukan oleh para akademisi yang ada di luar, baik itu mahasiswa tingkat S1, S2 ataupun S3 gitu. Nah, hal itu kemudian mampu meminimalisir meminimalisir terkait dengan kesamaan objek atau kemudian kajian yang berulang. Gitu, karena beberapa kajian memang kemudian menggunakan objek yang sama, begitu, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Bukannya Sona Budaya untuk mempersempit bukan Sona Budaya kemudian melarang, hanya saja masih banyak objek lain yang bisa dikaji gitu. Apalagi kalau kita berbicara tentang kondisi dunia akademis ya, atmosfer akademis itu sebaiknya terdapat satu varietas kajian yang itu dapat memperkaya pola pemahaman yang ada di. Ada sisi keterbaharuan dari sisi yang diteliti. Baik itu objek, baik itu pendekatannya gitu sih. Gitu. Jadi silakan untuk kemudian datang ke Sona Budaya gitu, dan kemudian memberikan ketika itu akan digunakan sebagai penelitian yang skupnya besar gitu, baik itu tugas akhir, itu silakan untuk memberikan surat, pasti Sona Budaya akan melayani. Untuk tempatnya sendiri sih Mas, untuk perpustakaan naskah sendiri ini ada di museum unit 1 atau di unit 2 sih Mas? Ya, kebetulan setelah berpindah dari unit 1, saat ini perpustakaan naskah Sona Budaya itu berada di unit 2 gitu. Jadi teman-teman yang belum familiar dengan museum Sona Budaya unit 2 nanti bisa dicari dalam melalui internet di mana kemudian Sona Budaya unit 2 ini berada, dan nanti tentunya akan dilayani oleh segenap sivitas Sona Budaya sih untuk kemudian bisa mengakses. Pokoknya pada prinsipnya Sona Budaya terbuka untuk masyarakat siapapun, baik akademisi ataupun masyarakat pegiat naskah untuk bisa mengakses koleksi naskah di Museum Sona Budaya. Tapi ada prosedurnya. Yang pertama tadi mengirimkan surat ya, bersurat terlebih dahulu. Mungkin rencananya mau meneliti apa, sama naskah apa yang ingin dilihat nantinya. Benar sekali. Selama ini Mas, mungkin adakah yang pernah meneliti beberapa terakhir ini? Ada yang Mas Fajar ingat nggak? Yang baru saja dilakukan, dan ini bekerja sama dengan Sona Budaya juga, dari salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta waktu itu, mencoba untuk membedah kembali, menceritakan kembali, menarasikan ulang terkait dengan perjalanan pembuangan Sultan Hamengkubuwono II pasca kepulangan beliau dari Penang. Jadi cerita HB2 saat beliau dikembalikan dari Penang, beliau harus transit, harus singgah di Batavia, tetapi kemudian tidak diperkenankan untuk kembali ke keraton waktu itu. Dari Batavia kemudian beliau dibuang lagi ke Saparua. Dibuang lagi ke Saparua untuk kemudian menjalani pengasingan lagi atas usulan Belanda. Ceritanya memang cukup menarik, dan ini menjadi satu kajian baik itu filologis ataupun sejarah yang dikerjasamakan antara Sona Budaya dengan salah satu perguruan tinggi, dan nantinya akan diterbitkan dalam bentuk buku dan bisa diakses oleh masyarakat luas. Cuman ini nanti masih nunggu ya Mas ya? Betul, ini menjadi salah satu upaya dari Sona Budaya sendiri untuk kemudian memberi bridging,
jembatan untuk masyarakat bisa membaca satu konteks kebudayaan yang tercatat dan yang ada dalam manuskrip tanpa perlu membaca sumber primernya, karena kalau kita berbicara tentang sumber primer manuskrip itu sendiri pasti akan muncul jurang-jurang lagi, bahasa, persepsinya akan sangat berbeda sekali nantinya di ya. Kalau satu persepsi, yang kedua akan memiliki keterbatasan itu sendiri. Mas Fajar, supaya lebih lengkap lagi, boleh nggak sih Mas kita melihat salah satu masterpiece naskah yang dimiliki oleh Museum Sono Budoyo? Ya, menarik sekali sebenarnya kalau berbicara tentang masterpiece koleksi Sono Budoyo, karena kalau harus akses naskah itu berarti ada treatment khusus nih. Oh benar, treatment khusus untuk si naskah, treatment untuk si pengaksesnya. Pengakses naskah. Nah, biasanya kami selalu menggunakan gloves, menggunakan sarung tangan dan masker untuk kemudian membatasi. Kalau sekarang bicaranya droplet ya, gitu. Membatasi si naskah itu sendiri berkontak langsung dengan manusia. Si manusia yang mengaksesnya ini. Baik. Oke. Yang pertama. Jadi kebetulan sudah saya siapkan ini. Gloves. Ada gloves, sarung tangan, kemudian ada masker juga yang kemudian bisa kita gunakan untuk mengakses naskah. Baik. Jadi pertama akan ada yang namanya bantalan juga Mas ya? Iya. Kami nyebutnya bantal. Memang ini literally sebagai bantal. Bagian dari treatment khusus dalam mengakses naskah. Betul sekali. Terutama naskah secara fisik. Karena bantal ini sebenarnya adalah salah satu upaya untuk mempertahankan jilitan dari si naskah, apalagi naskah yang dia tebel. Jilitannya pasti mudah mengelupas, mudah sobek dan lain sebagainya. Baik, sahabat Sono Budoyo, di depan kita sekarang sudah ada salah satu naskah koleksi milik Museum Sono Budoyo. Sebelum kita buka nih Mas Fajar, boleh dijelaskan dulu nggak? Ini box apa ini? Ya, jadi sebenarnya box ini, sambil saya buka, box ini merupakan satu box pelindung naskah yang dia terbuat dari kertas bebas asam. Kertas bebas asam, jadi tujuannya, khusus ya? Betul, itu kebetulan memang diimpor dari Jerman dengan tujuan untuk meminimalisir keasaman dari tinta. Benar. Sehingga materi tulis dari si naskah ini dapat lebih awet, sehingga memperpanjang juga usia si naskah. Baik. Nah, berbicara tentang masterpiece naskah, ini menjadi salah satu masterpiece naskah yang dimiliki museum yang ditulis pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono V. Berarti sekitar tahun berapa? Sultan Hamengkubuwono V kebetulan bertahta sekitar tahun 1850-an. 1850 dan sekarang 2020 itu adalah masa yang sangat panjang. Ya, cukup panjang. Jadi ini menjadi salah satu masterpiece dari koleksi Museum Sono Budoyo yang dihibahkan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-8. Tetapi naskah ini ditulis lebih tua. Di masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-5 ya. Sekitar tahun 1800-an waktu itu. Nah, cerita yang kemudian terkandung dalam naskah ini adalah para nabi yang kemudian melegitimasi kekuasaan dari Sultan Hamengkubuwono ke-5 waktu itu. Nah, judul dari naskah ini adalah Serat Ambyo yang bercerita bagaimana perjalanan dari setiap nabi-nabi yang kita ketahui dalam tradisi Islam, kemudian dikaitkan dengan kontekstual Islam sebagai latar belakang pembangunan kerajaan Mataram. Jadi kan perkembangan Mataram dari Mataram Hindu ke Mataram Islam, dan ini menjadi salah satu konteks legitimasi dari Sultan yang pertama waktu itu. Baik. Nah, cukup menarik karena naskah ini sempat direstorasi di Australia waktu itu. Di restorasi ini diapakan sih Mas? Jadi ketika tahun 2000-an, saya agak lupa tahun 2000 berapa. Jadi oleh kepala seksi koleksi waktu itu, naskah ini dibawa ke Australia untuk memperkuat jilitannya, sekaligus memperbaharui kembali
sampul dari naskah tersebut. Jadi kalau Oke. bisa dilihat ini sampulnya. Baru ya. Ya, ini cenderung kulit yang baru. Kulit. Sementara untuk sampul yang Lama lama itu masih bisa kita saksikan di halaman pertama Depan. halaman depan. Sebenarnya koleksi naskah ini tidak kalah dengan naskah yang saat ini berada di British Library yang marak diperbincangkan, yang ditulis oleh Ratu Kadipaten terkait dengan naskah Serat Menak. Serat Menak. Bisa minta tolong untuk diambilkan sampulnya. Ya. Baik. Kita bisa kemudian melihat bagaimana tebal naskah ini. Bagaimana naskah ini cukup tebal. Dalam catatannya Pak Beren, naskah ini ditulis setebal 1267 halaman. 1267 halaman. Sementara terdapat beberapa halaman yang kosong, sehingga jumlah halaman dari naskah ini mencapai 1500 halaman. Ah, baik. 1500 halaman. Gitu. Dan setiap episodenya itu selalu ditandai dengan satu gambar baru. Satu gambar baru Satu gambar baru seperti dan Ini harus full ada. aksara Jawa. betul full aksara Jawa dengan tinta emas di setiap aksaranya. Aksaranya, Jadi benar. terlebih tinta emas ini menandai pada setiap pergantian tembang dan lain sebagainya. Ah, baik. Ini adalah salah satu Salah satu kami menyebutnya dalam tradisi filologi, dalam keilmuan filologi maksud saya. Ini merupakan ragam hias yang dalam keilmuan filologi dipahami sebagai iluminasi. iluminasi. Baik. Iluminasi. Nah, Jadi untuk mencerahkan daripada isian juga salah betul. satunya. Jadi ini menjadi satu upaya penulis untuk kemudian mengkomunikasikan apa yang ditulis. Gitu. Dalam bentuk ada visualnya dia. Ada visualnya betul. Nah, dalam konteks Jawa, iluminasi terbagi menjadi tiga. Wedana Renggan, Wedana Gapura Renggan, dan Rerenggan. Rerenggan ini lebih pada penghias-penghias yang muncul di tengah-tengah halaman. Sementara kalau Wedana Renggan itu biasanya kita temui di bagian depan, tengah, ataupun di bagian akhir. Oke. Ini merupakan Wedana Renggan karena halaman depan, halaman pertama, halaman sisi verso dan sisi recto itu berkaitan. Baik. Sementara kalau Wedana Gapura Renggan itu bisa dipisahkan antara sisi verso dan rectonya. Sangat banyak sekali koleksi Museum Sono Budoyo mengenai naskah dan ini merupakan salah satunya Salah satu yang masterpiece. bernama Serat Ambiyo. Mulai dari treatment kita harus memegang seperti apa dan penjelasan yang ada di dalam pun juga sangat detail sekali dijelaskan oleh Mas Fajar. Iya. Berikutnya, Ya, beberapa naskah memang kesulitan untuk dibuka, tetapi ini merupakan salah satu naskah yang mudah. Jadi prinsip untuk membuka atau membalik naskah itu selalu dimulai dari bagian atas. selalu dipresent Iya, dari untuk bagian memastikan bahwa halamannya tidak lengket. Tidak Tidak lengket. Halaman satu dan yang lainnya tidak kemudian terkait gitu. Dalam Karena artian biasa ya ketika ada kertas lengket akhirnya Betul. isinya akan betul, terulang. ini terangkat atau kemudian halamannya sobek. Benar. Itu Dan sangat tidak dihindari. diperkenankan untuk melipat. Tidak diperkenankan untuk Tidak diperkenankan untuk melipat atau kemudian membuka dengan melipat seperti ini. Itu akan membuat kertas patah dan lain sebagainya. Benar sekali ya. Ini kertasnya sangat lama sekali. Benar. Kalau kemudian kita cermati secara seksama dari kertas ini terdapat watermark. Watermark. Betul. Yang kemudian menandai masa produksi dari si kertas. Oke, Mas Fajar tadi kan sempat dijelaskan adanya watermark di setiap kertasnya. Benar. Nah, ini seperti apa sih Mas watermarknya? Sebenarnya watermark ini kalau kita membaca di bukunya Corsil, Watermark in Papers, itu bagaimana watermark ini menandai masa tahun produksi dari si kertas. Oke, jadi ini watermark ini menunjukkan masanya waktu itu Masa kertas tahun ini gitu. diproduksi. Nah, ini sangat menarik karena kemudian kita bisa melacak bagaimana diakronis atau peta perjalanan kertas ini sampai ke
Jawa, Jawa. dan digunakan sebagai media tulis. Kita tahu juga ya pada masa itu kertas adalah suatu penemuan yang sangat revolusioner ya. Benar sekali, Oke. karena tradisi Jawa itu mengenal upaya untuk menulis atau mendokumentasikan tradisi tulisnya itu sebelumnya bukan melalui kertas. Tapi melalui media yang cukup keras gitu, batu. Kemudian ada kulit dan lain sebagainya. Dan kemudian seiring perkembangan dan revolusi teknologi muncullah kertas menjadi media tulis. Dan adanya watermark ini Watermark itu. di kertasnya. Boleh ditunjukkan mungkin Mas? Boleh? Nanti kita akan tunjukkan. Watermark yang ada di kertas. Hampir di semua lembar kertas ada watermarknya berarti Mas ya? Sambil kita duduk kita bisa menyaksikan bagaimana kemudian watermark ini nampak. Nampak ya? Ya. Ini Resparval. ya. Jadi ada singa, kemudian ada bulatan, kemudian di sekeliling bulatan ini Ada tulisan. Ya, betul, ada tulisannya. Dan ini biasanya menunjukkan factory yang memproduksi kertas tersebut. Jadi kelihatan juga dari negara mana kertas ini diproduksi. Benar sekali. Oke, ini merupakan salah satu fakta yang menarik ya, sahabat Sono Budoyo, bagaimana setiap kertas yang ada di naskah koleksi Museum Sono Budoyo ini ada watermarknya sendiri. Iya, sebenarnya memang tidak semuanya. Tidak Tapi semuanya. pada naskah-naskah tertentu itu memang ada watermarknya dan kebanyakan memang naskah-naskah yang dia diproduksi di dalam tembok istana. Baik. Oke. Ketika membahas naskah koleksi yang sangat mahal ini, treatment khusus apa lagi sih Mas yang biasanya dilakukan sama teman-teman Sono Budoyo? Iya. Sebenarnya kalau berbicara tentang treatment khusus, tidak banyak treatment yang sebenarnya bisa kita lakukan karena memang kita berada pada cuaca iklim yang humid yang kemudian memang kelembapannya cukup tinggi. Tetapi prinsipnya adalah bagaimana kemudian para pengakses naskah ini menjaga kondisi naskah ini dengan merawatnya secara merawatnya ketika membaca gitu. Jadi tidak semata-mata kemudian memperlakukannya seenaknya, tetapi ada kehati-hatiannya, ada kemudian kehalusan dalam mencoba untuk menangani naskah ini. Dan kalau dari Sono Budoyo selalu menjaga ruangan naskah berada pada suhu stabil. Suhu stabil. Jadi memang menggunakan air conditioner khusus, kemudian menjaga dan selalu mengecek suhunya agar kelembaban dari ruangan tersebut, kelembaban dari ruangan tersebut tetap terjaga dan keterawatan dari koleksi ini juga tetap terjaga. Betul sekali. Oke, ini merupakan salah satu koleksi yang berjudul Serat Ambio. Koleksi apa lagi sih Mas yang dimiliki oleh Museum Sono Budoyo? Apalagi koleksi masterpiece-nya nih yang digadang-gadang menjadi kebanggaan Museum Sono Budoyo? Banyak sebenarnya kalau kita berbicara tentang naskah banyak, tetapi paling jelas dan kemudian menjadi satu masterpiece itu memang Serat Ambio ini, dan ini cukup menarik karena memang selain dia ditulis dengan kertas berwatermark dengan catatan yang cukup rapi, ada bubuhan tinta emas juga. Ada bubuhan tinta emas juga pada setiap halamannya. Baik. Terima kasih sekali Mas Fajar atas penjelasannya di edisi koleksi naskah Museum Sono Budoyo kali ini. Sama-sama. Dan tentunya sahabat Sono Budoyo, silakan bisa berkunjung ke Museum Sono Budoyo untuk bisa melihat koleksi naskah Museum Sono Budoyo. Dan tentunya ini menjadi akhir dari edisi kita hari ini. Saya Hari Rifki dan saya Fajar Wijanarko. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat museum. Museum di hati.